Hai kalian para Aquarius dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan ya harusnya tadinya jadwalnya Sabtu ya, tapi karena saya ada acara jadi dijadikan hari Minggu. Oke, so ya ini bacaan untuk kalian para Aquarius di bulan Maret. Minggu pertama Ace of Winter atau Ace of Wands, minggu kedua Prince of Spring atau Page of Wands juga. Wait, Ace of Winter, Ace of Sword. Yang ini Sword ya. Kalau yang ini Wands. Oke, so in energi api yang di minggu kedua. Minggu ketiga energi air ya. Ada Five of Summer. Dan yang terakhir minggu keempat ada The Magician. Oke. Saya bukain lagi kartu-kartu selanjutnya. Pakai Reader White Tarot. Ada The Moon minggu pertama. Ada Two of Wands terbalik di minggu kedua. Minggu ketiga Three of Swords terbalik. Minggu keempat Four of Wands yang terbalik. Oke. Let me see. Minggu pertama Ace of Winter. Don't be deterred by challenge along the way. Ada beberapa tantangan di minggu pertama bulan Maret. Nah ini nih udah minggu pertama bulan Maret ya. So ya minggu depan juga masih termasuk ya. Okay, so it's important to communicate clearly and accurately. Amazing new idea that should be implemented. And then dilanjutkan dengan The Moon. My dear Aquarius, minggu pertama lumayan banyak tantangannya. Tapi bisa diantisipasi atau bisa di counter ya, bisa diatasi dengan cara menggunakan intuisi kalian ya, my dear Aquarius. Karena di sini ada kartu The Moon. Satu itu mengcounter semua challenge itu dengan intuisi kalian ya, melibatkan intuisi kalian. Jadi kayak ini kayaknya harus seperti ini, harus seperti itu gitu. Untuk sebagian Aquarius akan terasa berat karena biasanya bukan berat, maksudnya agak sedikit susah dilakukan karena Aquarius itu biasanya orangnya go with the flow ya. Biasanya itu kayak mengikuti alurnya aja. Jadi nggak ngoprek-ngoprek intuisi gitu. Nggak kayak Pisces atau Virgo atau Capricorn itu biasanya masuk dulu ke dalam dan mengikuti intuisinya. Tapi nggak demikian dengan Aquarius. Walaupun Aquarius juga seorang pemikir yang dalam, tapi biasanya udah punya pemikirannya sendiri dan kemudian tinggal mengikuti alurnya aja gitu, nggak terlalu ngerepotin, nggak terlalu mikirin segitunya. Oke, so dan yang selanjutnya bisa dilihat ini ada King of Wands-nya terbalik. Beberapa kalian memang agak kesulitan ngadepin hal tersebut karena memang ya agak beda nih ya tantangannya di minggu pertama bulan Maret dibandingin tantangan-tantangan yang sebelumnya pernah kalian jalani. Tapi ya karena kalian orangnya cukup bisa mengatasi segala sesuatunya dengan baik, saya yakin kalian bisa melaluinya. Ambition, King of Swords, ada ambisi. Ini yang saya lihat sih bukan si Aquariusnya ya, karena Aquariusnya kan senyeni itu sampai kayak go with the flow aja. Ini berhubungan dengan ada orang sekitar kalian yang memang berambisi untuk melakukan sesuatu sehingga mungkin menyulitkan kalian para Aquarius gitu.
Jadi dampaknya ke kalian, karena saya juga lihat ada kartu the moon di sini. So ada something atau seseorang yang ya sedikit banyak akan menghalangi langkahnya si Aquarius dan membuat sedikit permasalahan di minggu pertama. Tapi sekali lagi saya tetap yakin kalian bisa mengatasinya. Sebentar saya hold ya, saya ada WhatsApp di HP yang satunya sebentar. Oke, Aquarius saya lanjutkan untuk minggu kedua. Minggu kedua ada Prince of Spring, charming, self-confident, passionate, restless. Oke, immediate action, a challenge you can successfully manage, a passionate relationship. Di minggu kedua relasinya, mungkin di minggu pertama agak sedikit ada halangan, tapi di minggu kedua ada relasi yang bisa dijalankan atau dibangun oleh kalian para Aquarius, maunya begitu. Tapi kalau melihat kartu yang selanjutnya, Two of Wands, itu masih ke bawah halangan dari minggu pertama. Jadi kayak relasi yang secara possibility ingin dibangun oleh seorang Aquarius, baik itu karir, keuangan, dan bisnis maupun percintaan, itu nggak bisa seutuhnya dilanjutkan sih sebenarnya, karena kayak mau dibawa kemana nggak jelas, dan saya rasa mostly bukan dari Aquariusnya, karena Aquariusnya like go with the flow. Ini lebih ke pihak sananya yang punya relasi dengan Aquarius. Ini bisa percintaan, bisa juga karir, keuangan, dan bisnis ya. Karena di sini nggak spesifik disebutkan relasi yang seperti apa, dan ini juga general reading. Jadi memang bisa aja itu agak sedikit sulit untuk dilanjutkan relasi tersebut ya, karena pihak sananya, bukan pihak Aquariusnya gitu. Dan si kartu yang selanjutnya ada the Emperor, tapi terbalik dia, karena nggak landasan dari situasi relasi tersebut tidak kuat gitu. Jadi kalau mau dilanjutkan di masa depan, ingat ya, ini bisa karir, keuangan, dan bisnis, bisa percintaan ya. Kalau mau dilanjutkan di masa depan agak kurang, agak susah untuk dilanjutkan gitu ya. Oke, saya buka kartunya. Mungkin ini akan relate dengan beberapa Aquarius, tapi nggak resonate buat semua, saya tahu. Travel, Eight of Wands, ada kemungkinan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain di minggu kedua, sehubungan dengan relasi tersebut, baik karir, keuangan, dan bisnis maupun percintaan, either way yang mana kalian sedang fokuskan ya di situ. Oke. Well, saya mau bacain pesan dari Monology Oracle Card untuk 2 minggu ini ya. Untuk 2 minggu ini, saya tahu biasanya ini pesennya di akhir bacaan, tapi saya mau bacain ini dulu. Your dream need a practical plan. Ya, perlu yang praktis-praktis aja dan tidak ngawang-ngawang. Tapi sekali lagi, karena Aquarius itu nyeni banget, jadi biasanya dia kreatif untuk mencari solusi gimana-gimananya. Biasanya kaliannya kreatif biasanya. Oke? Tapi kalau memang diperlukan minggu pertama dan kedua, ketika ada halangan, ketika ada rintangan, terus kalian berimprovisasi untuk menangani hal itu, monggo silahkan dilakukan ya Aquarius. Minggu ketiga ada Five of Summer atau Five of Cups ya. Trust that there is a reason for everything that happen. Percaya segala hal itu ada sebab akibatnya, ada alasannya gitu ya. Remove yourself from the negative emotion of others. Ya, keluar dari situasi yang toksik ya, relasi yang toksik. Oke. Focusing that which frightening or worries you. Oke. Fokus pada hal yang memang kalian fokuskan sebagai sesuatu yang mungkin mengkhawatirkan kalian ya. Karena minggu pertama, kedua udah seperti itu. Tapi kartu selanjutnya ini, kartu tambahannya adalah Three of Swords yang
terbalik. So memang pesannya seperti itu. Ada keadaan di mana yang tadi ya relasinya menurut bacaan tarotnya dan menurut saya yang ngebacainnya itu it won't work, tidak akan bisa berhasil di kemudian hari. So nggak ada masa depan di situ gitu. Jadi untuk menghindari Three of Swords-nya dalam posisi yang seperti ini ya, untuk menghindari yang hal tersebut, di sini ditulis kalian jauh-jauh deh dari yang toksik gitu, jauh-jauh deh dari orang ataupun relasi ataupun apapun yang bakalan di kemudian hari membuat kalian tidak nyaman atau berada di situasi yang nggak enak untuk hidup kalian. So jauh-jauh dari itu gitu. Di minggu ketiga kalau kalian ngerasa aduh iya nih kali ini yang disebut sama pembaca tarot si Mbak Lucy itu sebagai sebuah hal yang mungkin di kemudian hari akan membuat kalian gak enak gitu ya posisinya, atau dalam posisi yang ya tidak nyaman hidupnya. Oke, di minggu kedua monggo silahkan dipersiapkan untuk kabur dari situasi tersebut atau ya pergi aja gitu. Iya memang di di society sekarang, di lingkungan kita sekarang banyak ada tagar kabur aja dulu ya, itu konotasinya beda ya. Tapi bisa juga itu relate dengan apa yang sedang kita bacakan saat ini ya, my dear Aquarius. Ada Princess of Pentacles, apalagi hubungannya dengan hidup kalian yang udah berusaha kalian rubah ya, relasi dengan pekerjaan, dengan atasan, dengan bisnis, atau relasi percintaannya yang berusaha kalian buat sebagus mungkin, berusaha kalian dan upayakan menjadi sesuatu yang berhasil gitu ya. Tapi kalau memang situasinya toksik ya, dan kalian tahu ini kayaknya ujung-ujungnya akan tidak berhasil atau jelek, ya mendingan sih kabur, mendingan ya. Tapi terserah kalian sih, karena saya mengenal beberapa Aquarius yang stay di situ dan tidak kabur padahal situasinya nggak enak gitu. Saya mengenal beberapa Aquarius yang seperti itu. Jadi kalau saya tanyakan kenapa nggak pergi, mereka bilang ini hidup saya gitu, jadi nggak bisa pergi seenaknya. Ya sih, ya itu hidup kalian, tapi kalian punya pilihan kok sebenarnya. Oke. Restriction, Eight of Swords ya, sekali lagi kalau kartunya sih selalu menyarankan untuk kalian memberikan restriksi atau pergi aja dari yang toksik, atau memilih kalian sendiri other than pihak lain gitu. But then sekali lagi saya balikin ke kalian aja ya, kalian mau melakukan ini semua atau tidak gitu. Kalau nanti di kemudian hari hasilnya seperti apa, kan kalian yang ngejalanin, kalian yang ngerasain gitu. Kalau saya cuma ngebacain tarotnya aja ya, ini buat bulan Maret ya, sekali lagi my dear Aquarius. Minggu keempat ada The Magician, anything can happen. Sebenarnya seperti itu, anything is possible ya. You can do anything, take charge of your life, you can manifest what you need to be success. Sebenarnya apapun yang kalian lakukan itu dapat menjadi jalan untuk kesuksesan kalian. Kalau kalian bertanya, termasuk bertahan dong Mbak, termasuk nggak kabur dong Mbak, termasuk nggak meninggalkan dong Mbak, termasuk tidak memberikan restriction atau pembatasan dong Mbak. Iya bisa aja. Kalau itu kalian kekeh dengan pilihan tersebut, monggo silakan dilakukan. Four of Wands-nya memang terbalik ya, karena tidak sebenarnya semesta sebenarnya sampai 3 kali saya sebutin. Sebenarnya semesta tuh udah ngasih tahu gitu, it won't work, tidak akan bisa berhasil di kemudian hari, akan mandek, nggak ada ujungnya dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi itu kan kata kartunya. Kalau kalian punya pemikiran sendiri, kalau kalian punya keputusan sendiri, iya nggak apa-apa ya.
gitu sih, demunnya terbalik. Intuisi pun ketika kalian gunakan tapi ternyata hasilnya juga tidak signifikan atau hasilnya juga tidak terlalu seperti yang diharapkan, ya apapun pilihan kalian ya memang saya akan menghargai itu. Nggak usah ngikutin kata-kata saya atau bacaan tarotnya gitu, karena ya pilihan masing-masing ya. Growth, bahkan ada indikasi di akhir minggu, di akhir bulan Maret, setelah kalian mengalami pasang surutnya dari awal bulan ya, rintangannya harus diatasi itu, dan pada akhirnya balik lagi ke naik kelasnya kalian di kehidupan, spiritual growth dan lain sebagainya. Jadi apapun itu nanti resultnya, apapun nanti keputusan kalian kan kalian ambil sendiri ya kan, mungkin tidak mengikuti si bacaan tarot ini ya kan, tapi apapun nanti hasilnya ujung-ujungnya tetap sama untuk personal growth kalian, pertumbuhan pribadi kalian dan hidup kalian gitu loh my dear Aquarius. Itu bacaannya di bulan Maret. Coba tanyakan satu hal tentang cinta di bulan Maret dan juga satu hal tentang karir, keuangan, dan bisnis. Saya jawab dengan yes or no. Pertama, percintaan. Yes, ada Ten of Cups. Yes. Kemudian pekerjaan juga ada Six of Pentacles. Yes juga, tapi memang banyak pengeluaran kalau untuk karir, keuangan, dan bisnis ya. Kalau untuk percintaan ya banyak yang bisa kalian celebrate, walaupun itu ada hubungannya juga dengan keluarga, jadi ya bisalah di situ. Oke. Kemudian apa yang perlu di healing di hidupnya Aquarius di bulan Maret ya? Sadness, kesedihan ya. Kalau masih sedih-sedih, Aquarius yang masih sedih-sedih itu yang perlu di healing. Nggak perlu sedih Aquarius, tinggal jalanin aja, kalian mampu kok, menurut saya kalian mampu. Kemudian dari Monology Oracle card ada New Romantic Cycles Begin, ada yang dimulai tadi memang kelihatan ya, ada yang dimulai di bulan Maret ya, akan tetapi ujungnya juga agak sulit untuk dilanjutkan, seperti itu sih. Oke, dan terakhir pesan dari Angels Guide to Oracle card adalah honesty and communication. Penting banget dikomunikasiin semuanya. It won't work atau tampaknya mungkin tidak mungkin, tapi tetap bisa dikomunikasikan dan be honest aja, jujur aja. Oke. So sekian bacaannya untuk kalian para Aquarius. Saya doakan yang terbaik untuk kalian semua, tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light angel and love and bye-bye.